Nama asli saya adalah Suyadi, kemudian saya mendapat nama baptisan menjadi Markus Suyadi. Ya. Saya lahir dari sebuah keluarga yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang semuanya adalah Muslim. Jadi memang 100% Muslim. Kami bertumbuh dalam kultur, budaya, masyarakat yang semuanya Muslim. Jadi bagi kami, ya istilah Kristen itu sesuatu yang jarang untuk kami dengar, bahkan praktis tidak pernah kami dengar, karena memang kami dari lingkungan masyarakat yang semuanya adalah bukan orang Kristen. Tetapi saya justru mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kekristenan itu ketika saya masih ada di. Tetapi karena kami ini tidak tahu tentang apa Kristen, apa itu Kristen, siapa itu orang Kristen, tidak pernah berpikir orang Kristen. Jadi kami tidak pernah berpikir apa-apa. Saya secara pribadi ketika mendengar juga saya tidak berpikir itu lagunya orang Kristen, tidak. Ya, jadi ya lagu ya bagi kami ya lagu aja. Nah, itu kami dengar begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saya mendengar lagu itu, ada sesuatu yang saya rasakan agak aneh itu. Dan ternyata setelah mendengar itu, walaupun berkali-kali saya mendengar lagu itu, tapi saya terus menikmati, ada sesuatu ini yang aneh ini dengan lagu ini gitu. Pokoknya kenapa setiap kali saya mendengar lagu ini kok senang sekali gitu. Sehingga saya terus kepingin untuk mendengar. Nah, cuman kan karena beliau ini pejabat, kami rakyat biasa, jadi ya kami nggak mungkin ngomong Pak tolong setelkan lagu itu, kan nggak mungkin. Jadi kami hanya diam-diam saja. Ketika lagu itu disetel, saya nanti akan keluar pura-pura nyabut rumput, nyapu atau apa, sembari nanti duduk-duduk di bawah pohon mangga untuk mendengarkan lagu itu. Kalau lagu itu sudah habis, ya saya kemudian masuk, begitu seterusnya. Berkata begini, mau nggak kamu ikut saya? Saya bilang, ikut kemana? Ikut ke gereja. Dan ketika dia berkata ikut ke gereja, bagi saya gereja itu asing gitu. Ikut ke gereja, ngapain ikut ke gereja? Di hari Rabunya teman saya kemudian datang, gimana ikut lagi? Lalu saya bilang, oh ya ikut, saya ikut. Sehingga kemudian akhirnya saya ikut untuk yang kedua kalinya, saya beribadah. Walaupun minggu kedua itu sudah berbeda, tetapi saya merasakan gitu bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu kok enak terus gitu. Kayak Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai saudara untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kemenangan. Saudaraku, dalam perjalanan ke Damsyik ketika itu, tiba-tiba sebuah cahaya datang memancar dari langit dan mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan dapat menggunakan siapa saja, cara apa saja untuk bisa menyadarkan saudara. Berkaca atau bercermin dari apa yang dialami oleh Paulus pada saat ia diselamatkan oleh Tuhan, di mana dia sedang berkobar-kobar hatinya ingin membinasakan, memenjarakan, menyiksa orang-orang Kristen. Namun Tuhan menangkap dia dan
memenangkan dia dari ingin membunuh menjadi menyelamatkan orang-orang untuk dibawa kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita sulit untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Namun saya percaya Tuhan akan bekerja dengan caranya kepada kita semua. Dan hal itu akan saudara saksikan dalam tayangan yang akan saudara sama-sama saksikan berikut ini. Di mana saudara akan melihat seorang yang begitu fanatik dalam beribadah, fanatik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ibadahnya, tuntutan-tuntutannya sebagai seorang yang beragama. Namun saudara, hanya dengan sebuah lagu atau beberapa lagu rohani Kristen ia dengarkan, Tuhan menjamah hatinya, Tuhan bekerja di hatinya, sehingga ia boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Terkadang kita tidak harus jago untuk berkhotbah, jago bernarasi, atau jago untuk kita berretorika di dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Kadang Tuhan hanya menuntut kita jadi berkat bagi orang lain, menjadi satu kesukaan bagi orang lain. Dan Tuhan akan memanggil mereka, memakai kita dan memanggil mereka untuk diselamatkan. Saudaraku, mari kita akan sama-sama saksikan sebuah kesaksian yang hidup dan luar biasa ini. Namun sebelumnya kami terus mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kiranya dapat mendukung kami dalam doa dan dana pembangunan gedung gereja kami yang sementara akan terus berjalan ini, ya, di mana pembangunan gedung pusat pelayanan penginjilan juga akan sama-sama kami bangun. Saudaraku, dapat mengirimkan dukungan dana saudara di nomor rekening yang tertera di atas ini. Memang saat-saat ini kami sedang mengumpulkan dana untuk kami akan memulai lagi pekerjaan pembesian atau besinya semua sudah ada, sudah tersedia, sudah dibeli, sudah lengkap, tinggal digali. Jadi kita sedang menunggu tukang sekaligus mengumpulkan dana agar supaya ketika tukang sudah dapat, harga sudah disepakati, maka kami akan mulai terus membangun. Jadi terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung kami dalam dana. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati Bapak Ibu Saudara selalu. Baik, kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Selamat malam semuanya untuk pemirsa YouTube. Ya, tadi nama saya sudah disinggung. Jadi nama asli saya adalah Suyati. Kemudian saya mendapat nama baptisan menjadi Markus Suyati. Ya. Saya lahir dari sebuah keluarga yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang semuanya adalah Muslim. Jadi memang 100% Muslim. Kami bertumbuh dalam kultur, budaya, masyarakat yang semuanya Muslim. Jadi bagi kami, ya, istilah Kristen itu sesuatu yang jarang untuk kami dengar, bahkan praktis tidak pernah kami dengar, karena memang kami dari lingkungan masyarakat yang semuanya adalah bukan orang Kristen. Tetapi saya justru mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kekristenan itu ketika saya masih ada di bangku SD, ya, di mana dalam setiap pembelajaran, khususnya ketika kami diajar untuk pendidikan agama, nah guru kami selalu menyisipkan, entah itu di awal, entah itu di akhir, entah itu di tengah, di sela-sela, memberikan cerita-cerita seperti itu kepada kami. Dan memang ketika kami diberikan itu, ya kami tidak ada curiga apa-apa, kami juga tidak merasa ya itu sesuatu yang salah apa tidak, ya kami tidak tahu itu karena memang namanya masih anak-anak, ya. Tetapi dampaknya memang masih terngiang-ngiang sampai dengan hari ini, ya, karena memang pengajaran itu diberikan ketika kami sedang masa-masa pertumbuhan untuk mengisi menjadi dasar di dalam pemikiran kami. Jadi misalnya
ketika selesai guru selalu ngomong begini, ingat ya, jangan bergaul dengan orang Kristen karena orang Kristen itu kafir. Nah, seperti itu. Nanti kamu akan jadi murtad, jadi kafir. Atau kalau tidak begitu, ya nanti di lain hari gurunya akan ngomong, kalau kamu diberi makan orang Kristen jangan mau. Karena makanan orang Kristen itu haram, najis. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang memang ditanamkan kepada kami, yang sebenarnya kami ini tidak pernah berpikir, tidak pernah terpikir tentang apa itu Kristen. Sebab kita tidak berinteraksi dengan orang Kristen, tidak berbicara tentang kekristenan, bahkan tidak mengenal untuk itu. Jadi informasi tentang Kristen ya kami terimanya justru ketika dalam pelajaran agama ini. Ya. Jadi dengan mengikuti pelajaran itu, walaupun kami tidak pernah bertanya, gitu, ketika kami diajarin seperti itu ya senang-senang saja. Ya, sebagai anak-anak senang-senang saja. Nah, tetapi dalam kurun waktu pembelajaran yang cukup lama itu kemudian tertanam nilai-nilai yang sebenarnya itu ketika kami dewasa baru kami tahu bahwa itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya tidak baik, nilai-nilai yang sebenarnya salah. Nah, meskipun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu selalu mempunyai cara. Ya, jadi kalau Tuhan memanggil orang, walaupun ada orang-orang yang membentengi dan memagari kita dengan cara apapun, dengan doktrin apapun, dengan pengajaran apapun, pada akhirnya Tuhan selalu punya cara yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Nah, itu yang saya alami. Jadi pada satu ketika ada seorang pejabat kampung yang datang dari luar kota, dari luar kampung, lalu kemudian karena beliau ini adalah orang dari luar, maka kemudian beliau mencari rumah untuk kontrak. Nah, kebetulan di kami mempunyai 2 rumah, yang satu kosong. Nah, yang satu ini yang kemudian disewa oleh pejabat. Nah, rumah antara rumah kami dengan rumah yang disewa ini itu jaraknya hanya beberapa meter. Kami ada di rumah karena tanahnya itu kan tanah atas, tanah bawah. Nah, kami ada di atas. Nah, jadi di sela-sela rumah itu ada sebuah pohon mangga yang besar, dan di situ yang menjadi pemisah antara rumah kami dengan rumah pejabat ini. Nah, ketika pejabat ini datang, kami tidak pernah berpikir apa-apa, warga juga tidak pernah berpikir apa-apa, semuanya berjalan dengan normal, semuanya berjalan dengan baik, dan relasi terhubung dengan baik antara pejabat dengan warga dengan pejabat, dan tidak pernah ada masalah, ya. Nah, satu ketika saya sedang membersihkan halaman, ya, termasuk diantaranya pembatas rumah antara kami dengan rumah pejabat ini, pejabat ini memutar sebuah lagu-lagu. Tetapi karena kami ini tidak tahu tentang apa Kristen, apa itu Kristen, siapa itu orang Kristen, tidak pernah berpikir orang Kristen, jadi kami tidak pernah berpikir apa-apa. Saya secara pribadi ketika mendengar juga saya tidak berpikir itu lagunya orang Kristen, tidak. Ya, jadi ya lagu ya bagi kami ya lagu aja. Nah, itu kami dengar begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saya mendengar lagu itu, ada sesuatu yang saya rasakan agak aneh itu. Jadi ketika saya mendengar lagu itu kok seneng sekali gitu, seneng, rasanya tuh seneng gitu, seneng. Tapi ya karena mungkin waktu itu saya belum tahu apa itu damai sejahtera dan sebagainya, saya belum tahu. Ya yang saya rasakan cuma seneng aja gitu. Kalau dengar itu rasanya seneng, tenang gitu. Nah, sehingga saya mendengarkan lagu itu sampai habis. Jadi satu kaset itu disetel, ya saya terus dengarkan itu sampai habis. Gitu. Lalu setelah itu saya masuk.
Dan beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, disetel lagi. Saya coba, saya dengar lagi, saudara. Dan begitu seterusnya. Dan ternyata setelah mendengar itu, walaupun berkali-kali saya mendengar lagu itu, tapi saya terus menikmati, ya, ada sesuatu ini yang aneh ini dengan lagu ini gitu. Pokoknya kenapa setiap kali saya mendengar lagu ini kok senang sekali gitu. Ya, walaupun saya tidak ngerti, walaupun saya tidak merespon lagu itu kemudian menirukan, tidak, karena ya saya tidak, ya hanya menikmati saja lagu itu, tapi itu rasanya itu luar biasa gitu ya. Sehingga saya terus kepingin untuk mendengar. Nah, cuman kan karena beliau ini pejabat, kami rakyat biasa, jadi ya kami nggak mungkin ngomong Pak tolong setelkan lagu itu, kan nggak mungkin. Jadi kami hanya diam-diam saja. Ketika lagu itu disetel, saya nanti akan keluar pura-pura nyabut rumput, nyapu atau apa, sembari nanti duduk-duduk di bawah pohon mangga untuk mendengarkan lagu itu. Kalau lagu itu sudah habis, ya saya kemudian masuk, begitu seterusnya. Dan ketika saya mendengar lagu itu, saya tidak pernah ada pikiran apapun, Bapak Ibu. Jadi mendengar, senang, udah denger aja gitu. Senang pokoknya kalau itu disetel, saya senang, saya duduk, nah, saya nikmati. Selesai, saya masuk. Cuman itu saja. Jadi tidak ada pikiran, oh itu lagunya orang Kristen, enggak ada sama sekali. Nah, ketika saya mau masuk di SMP, karena di kampung kami tidak ada SMP, maka kemudian kami pindah ke kota. Saya dipindah ke kota untuk mengikuti pendidikan di kota. Nah, ketika kami ada di kota itulah, kami setelah beberapa waktu, mungkin sekitar mulai naik kelas 1, tiba-tiba ada teman kami yang berkata kepada saya, ya berkata begini, mau nggak kamu ikut saya? Saya bilang, ikut kemana? Ikut ke gereja. Dan ketika dia berkata ikut ke gereja, bagi saya gereja itu asing gitu. Ikut ke gereja, ngapain ikut ke gereja? Ya pokoknya kamu ikut saja kalau mau gitu. Nanti kamu bisa sama saya. Nah, karena saya tidak terlalu paham, saya bilang, oh ya udah, saya ikut aja Kak, saya ikut. Akhirnya saya ikut, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, ketika saya sampai di depan gereja, ya waktu itu agak telat, memang karena kami harus jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, hampir 2 kilo, dan kami jalan kaki, agak telat. Nah, ketika kami masuk di gereja, saya secara pribadi kaget. Kenapa saya kaget? Karena ternyata, Bapak Ibu saudara-saudara, lagu yang dinyanyikan di gereja itu ternyata adalah lagu yang saya dengar gitu. Jadi rupa-rupanya mungkin lagu itu sedang tren barangkali seperti itu, sehingga gereja pun juga menyanyikan lagu yang sama. Nah, ketika saya masuk, saya mulai puji-pujian, dan saya tahu bahwa lagu itu sudah tidak asing bagi saya, maka saya begitu mudah untuk mengikuti. Ya, ada OHP yang sudah menayangkan lirik-liriknya, jadi kemudian saya tinggal membaca karena lagu-lagunya sudah tahu gitu. Nah, ketika saya mulai ikut menyanyi, belajar menyanyi, bukan hanya mendengar. Jadi kalau selama ini mendengar, sekarang ikut menyanyi. Tanpa saya sadari, air mata saya itu keluar. Gitu. Air mata saya keluar. Saya nangis, saudara. Saya nangis. Nah, ketika saya menangis, saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Jadi saya belum pernah merasakan. Memang ketika saya mendengar, senang gitu, senang ya, lagunya enak kayak gini seterusnya. Tetapi ketika saya memiliki waktu untuk saya bisa ikut menyanyi, itu saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian tanpa saya sadari, saya menitihkan air mata saya dan saya sangat bersukacita. Nah, rupa-rupanya apa yang saya lakukan ini diperhatikan oleh teman saya gitu. Karena apa? Karena tanpa saya sadari ketika saya menyanyi, saya bertepuk tangan, bahkan saya itu
sampai joget-joget gitu. Dan waktu itu kan ya orang memuji Tuhan di gereja ya biasa gitu. Tetapi kalau saya karena mungkin pertama, jadi itu saya senang sekali, lalu tanpa saya sadari ternyata saya sampai menari-nari di puji-pujian itu. Lalu teman saya setelah pulang, teman saya berkata, wah kamu seneng ya? Saya bilang, iya seneng. Ya udah minggu depan ikut lagi ya. Gitu. Tapi karena ya saya masih belum paham, saya mau ngomong iya juga saya malu, saya bilang ya udah nanti saya pikir dulu, besok minggu depan saja nanti saya kabari. Akhirnya teman saya ini berkata ya sudah nanti hari Rabu saya akan ketemu nanti kasih tahu saya ya minggu besok ikut apa enggak. Lalu akhirnya hari Rabunya teman saya kemudian datang, gimana ikut lagi? Lalu saya bilang, oh ya ikut, saya ikut. Sehingga kemudian akhirnya saya ikut untuk yang kedua kalinya, saya beribadah. Walaupun minggu kedua itu sudah berbeda, ya sudah berbeda, tetapi saya merasakan gitu bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan itu kok enak terus gitu, kayak klik gitu dengan saya, cocok gitu dengan saya. Sehingga akhirnya saya memutuskan, saya berkata, oh berarti walaupun selama ini saya beribadah, saya belum pernah ngalami begini, sekarang saya ngalami begini, berarti jadi ke gereja itu enak. Saya belum tahu orang Kristen, saya hanya bilang ke gereja itu enak. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk, ya saya ngomong sama teman saya, ya udah saya akan ke gereja, saya akan terus ke gereja. Dan itu menjadi keputusan saya, untuk saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan itu berjalan begitu seterusnya, sehingga ada pertumbuhan iman yang saya alami selama saya mengikut Yesus. Nah, setelah saya mengikut Yesus, saya mulai rajin ke gereja. Rupa-rupanya saya mengalami sesuatu yang berbeda, ya. Apa yang saya alami senang di hati saya itu ternyata juga tidak berjalan mulus. Karena apa? Karena saya mulai menghadapi tantangan-tantangan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dari kakak-kakak kelas misalnya ketika sedang ada di kelas, saya banyak diejek gitu. Kamu kalau jadi orang Kristen besok masuk neraka loh. Gitu. Dan itu banyak yang begitu. Lalu ada yang ngomong, kamu dikasih apa sih kok mau jadi orang Kristen dan sebagainya. Nah, saya hanya berkata begini, saya tidak pernah dikasih apa-apa, saya jadi orang Kristen karena memang ya saya senang itu, saya menikmati dan seterusnya. Nah, bukan hanya teman-teman sekolah, teman-teman bermain juga saya mulai dijauhi, ya. Ya, mereka menjauhi saya. Ketika saya berangkat ke gereja, karena dari rumah ke gereja di tempat kami itu jauh. Jadi kami melewati jalan kampung-kampung seperti itu. Dan tidak jarang orang-orang kampung itu, bapak-bapak, kadang duduk-duduk begitu, mengecek saya, dia berkata, calon penghuni neraka, calon penghuni neraka, begitu. Dan itu sudah sering sekali, hampir setiap kali melihat. Mereka tahu karena saya bawa Alkitab. Makanya sampai kakak kelas saya yang mengajak saya itu ngomong gini, udahlah kalau memang kamu malu, kamu bungkus saja dengan koran itu Alkitabnya. Tapi saya bilang, enggak lah, saya enggak malu kalau saya sudah memutuskan ke gereja, ya sudah, saya akan lanjut, saya ke gereja. Jadi seperti itu. Nah, seiring dengan waktu, karena sering mengalami, jadi orang sering ngomong seperti itu, ya sudah terbiasa. Sehingga saya sudah tidak lagi merasa tersinggung atau apa, tidak. Jadi saya menikmati saja. Jadi orang ngomong begitu ya puji Tuhan. Bahkan kalau ada kakak-kakak kelas yang ngomong, oh kamu besok jadi penghuni neraka, ya saya entah bagaimana Tuhan memberikan kata-kata bagi saya, sehingga saya dengan mudah berkata, enggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena saya percaya kalau saya bersama dengan Yesus, neraka akan berubah jadi surga. Nah, kata-kata itu selalu muncul, selalu saya sampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka mendengar itu, ya mereka sudah terdiam. Sehingga kemudian saya bisa menjalani kekristenan saya. Dan puji Tuhan, saya terus bertumbuh,
sampai hari ini. Jadi panggilan Tuhan atas hidup saya itu sangat luar biasa, unik ya. Walaupun di doktrin sejak kecil ada doktrin, tapi panggilan itu melewati doktrin. Jadi tidak ada kata-kata yang mungkin diperdebatkan dan sebagainya. Memang itu datang dari Tuhan melalui puji-pujian, melalui lagu yang orang tidak mungkin bertanya, orang tidak mungkin memperdebatkan karena dia datang melalui lagu. Dan saya yakin ya, lagu itu memang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan saya untuk saya bisa menjadi orang percaya. Ya, sehingga saya sampai hari ini saya boleh ada, saya boleh percaya kepada Yesus. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara kesaksian saya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, orang mau menggunakan cara apapun untuk membentengi kita pada akhirnya ya benteng itu akan terlewati. Sebab Tuhan selalu punya cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, semoga diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Dan biar Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.